Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Baik, qabla an nabda'u darsana fi hadha sabah, hayya bina naftahu bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang benda kaca, plastik, logam, dan karet. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, antum mengetahui apa itu benda plastik dan sifatnya. Kemudian yang kedua, antum mengetahui benda kaca, logam, dan karet beserta sifatnya. Kemudian yang ketiga, antum mengetahui contoh dari benda plastik, benda kaca, logam, maupun karet. Yang pertama, kita bahas tentang benda plastik. Nah, coba perhatikan di rumah antum, apakah benda yang terbuat dari plastik? Tentunya ada banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Nah, plastik ini memiliki sifat tahan air atau kedap air, artinya tidak mudah menyerap air. Kemudian memiliki sifat mudah dibentuk dan juga tahan lama. Nah, meskipun benda plastik ini memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki masalah. Nah, coba antum perhatikan sampah di sekitar antum dari plastik. Tentunya akan terurai sangat lama, bisa membutuhkan waktu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, coba antum perhatikan video berikut ini yang menceritakan tentang masalah sampah plastik. Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibutakan oleh dia yang diam-diam mengancam. Dia yang ada di pasar, di ujung jalan, dan ada di dalam genggaman. Dia bernama plastik, yang mungkin hanya 5 menit kita gunakan. Tapi selama ratusan tahun, dia akan bertahan dan tidak teruraikan. Tersebar jadi sampah di jalan, terbawa angin dan jatuh berserakan. Kemudian pelan-pelan menyesaki bumi yang kita tinggali. Sebagian akan tersapu gelombang dan mencemari lautan. Plastik itu tidak musnah, melainkan hanya terurai menjadi partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun dari 64 juta ton sampah di negeri ini, 3,2 juta tonnya ada di laut kita. Bila abai, ini adalah cerita tentang masa depan dan kehancuran kita. Bila peduli, kita bisa mengubah jalan cerita dengan melakukan perubahan hari ini. Nah, itu tadi adalah masalah yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Tentunya jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka banyak sekali dampaknya bagi kita maupun bagi hewan ataupun tumbuhan sekitar. Nah, maka dari itu kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Caranya ada 3. Yang pertama itu namanya reduce atau mengurangi. Artinya saat kita pergi berbelanja ke pasar, silahkan antum bawa kantong belanja sendiri, sehingga mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Nah, coba misalnya antum lihat benda-benda plastik yang bisa dipakai ulang.
Jadi antum bisa menghemat penggunaan plastik. Contohnya ke sekolah membawa botol minum sendiri. Jadi antum tidak perlu lagi membeli air mineral di luar. Nah, kemudian yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang. Nah, pernahkah antum melihat misalnya ada pemulung yang sedang mengorek-ngorek sampah? Nah, mereka itu mencari sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik. Nah, nanti setelah terkumpul banyak, maka pemulung tersebut akan menjualnya kepada pengepul. Nah, disitulah nanti akan didaur ulang kembali sehingga bisa digunakan kembali. Nah, 3 cara ini adalah cara agar kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena permasalahan dari sampah plastik ini sudah sangat berbahaya dan juga mencemarkan lingkungan. Tadi seperti yang antum lihat pada video, banyak sekali hewan-hewan yang mati dikarenakan banyaknya sampah di lautan. Nah, maka dari itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada benda dari kaca. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air, sama dengan plastik. Kemudian tahan panas dan mudah dibentuk jika dalam keadaan yang sangat panas sekali. Kemudian kuat dan juga tembus cahaya. Coba perhatikan jendela di rumah antum. Nah, itu terbuat dari kaca. Nah, kemudian contoh dari kaca itu banyak sekali. Misalnya kaca rumah antum, terus hiasan-hiasan di rumah antum yang seperti kristal-kristal, kemudian ada dari gelas, kemudian mangkuk, kemudian kacamata, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu semua adalah benda-benda yang dibuat dari kaca. Nah, kemudian yang kedua itu benda dari logam. Nah, logam ini juga memiliki sifat yang kuat, tahan air, kemudian mudah dibentuk dan juga sebagai penghantar panas yang baik. Nah, contoh dari sebagai penghantar panas yang baik, coba antum perhatikan saat bunda sedang memanaskan air menggunakan panci atau cerek. Nah, lama-kelamaan air itu akan mendidih. Nah, itulah kenapa logam dikatakan sebagai penghantar panas yang baik. Nah, kemudian contoh dari logam itu ada banyak sekali seperti sendok, garpu, wajan, panci, cerek, dan masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian yang ketiga yaitu benda yang terbuat dari karet. Nah, benda ini bersifat kedap air, kemudian lentur, tetapi dia sebagai penghantar panas dan listrik yang buruk dan juga tidak tahan api. Nah, kenapa karet sebagai penghantar panas dan listrik yang buruk dan juga tidak tahan api? Nah, coba antum perhatikan, misalnya antum lagi memanaskan air tetapi menggunakan benda yang terbuat dari karet. Nah, yang terjadi bukan air itu mendidih, tetapi benda yang antum gunakan itu akan terbakar karena karet bersifat tidak tahan api. Kemudian contoh yang terbuat dari karet itu ada banyak sekali, misalnya penghapus, gelang karet, karet ban, kemudian sendal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itulah tadi materi kita tentang plastik, logam, kaca, dan juga karet. Nah, semoga antum bisa paham dengan penjelasan ibu. Kemudian tugas antum itu ada di halaman 38. Nah, di sini ibu contohkan dulu ya. Misalnya ini ada
Bahan pembentuk benda. Kemarin kita sudah belajar tentang kayu dan kertas, ini sebagai bahan pembentuk benda. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu kaca, logam, karet, dan plastik. Nah, tugas antum isi titik-titik kotak-kotak yang ada di sini. Nah, misalnya ibu contohkan satu, ini misalnya kaca. Kaca tadi sifatnya apa? Yang ibu jelaskan, misalnya kuat, tembus cahaya. Nah, banyak lagi yang lainnya. Kemudian contoh bendanya. Contoh benda yang terbuat dari kaca tadi apa aja? Misalnya jendela, kacamata, ataupun gelas. Nah, antum silakan tulis di sini. Begitupun dengan benda yang terbuat dari logam. Sifat logam apa? Contoh bendanya apa saja? Kemudian karet, sifat bahannya bagaimana? Kemudian contoh bendanya bagaimana? Nah, tugasnya hanya 3 ini saja. Yang kayu, kertas, dan plastik tidak perlu diisi. Antum hanya isi yang ini saja, 3. Kaca, logam, dan karet. Nah, kalau misalnya antum sudah paham, silahkan antum kerjakan. Dan sebelumnya kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.